the Gaza Strip, and we will do a job with it too. Saatnya sekarang Anda mengikuti NTV Prime Dialog, pemirsa. Saya Doni De Keizer. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali membuat pernyataan kontroversial. Setelah mencetuskan ide relokasi warga Gaza ke negara lain, Trump menyebut akan mengambil alih jalur Gaza yang telah diserahkan oleh Israel kepadanya. Tak lama usai pernyataan Trump, kehebohan dan penolakan global muncul di mana-mana, termasuk dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Apa tujuan Trump melempar pernyataan kontroversial ini? Apakah Trump serius ingin mengambil alih Gaza? Sebagai kekuatan adidaya, dapatkah ia melakukannya? Mari pemirsa sama-sama kita bahas, kita diskusikan terkait dengan statement dari Presiden baru Amerika Serikat ini. Sudah hadir bersama saya di studio Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Pelita Harapan, Profesor Alexius Jemadu. Kemudian kita juga terhubung melalui sambungan Zoom bersama jurnalis dan juga aktivis Palestina yang pernah lama bermukim di Gaza, Muhammad Hussein. Prof. Alex, apa kabar? Baik. Terima kasih bergabung bersama kami. Senang jumpa kembali. Ya, kita sapa ada Mas Hussein. Ya. Selamat sore, Mas Hussein. Selamat siang. Ya, selamat siang waktu Kairo, Mesir ya. Betul. Ya, Baik. betul. Terima kasih Bapak-Bapak sudah berdiskusi. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa terhubung dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Tunisia, Zuhari Misrawi ya. Tapi Prof, ini menarik sekali kalau statement Trump kemudian akan ambil alih jalur Gaza. Menerjemahkannya seperti apa, Prof. Alex? Iya, kita mengikuti dari media melalui konferensi persnya di Gedung Putih ya bersama Netanyahu. Perdana Menteri Netanyahu. Dia menyatakan itu secara eksplisit. To take over, Iya, iya. kan? Sehingga kita semua Bahasanya terkejut, itu loh. Kita terkejut ya dengan pernyataan itu karena tidak ada presiden selama ini bahwa Amerika mau mencaplok Gaza. Iya. Tapi saya yakin Trump ini tidak main-main dengan pernyataannya dan tidak mungkin dia mengatakan itu hanya untuk bluffing. Serius Pasti berarti? iya, ada sesuatu rencana di balik itu yang mungkin saat ini kita kan belum tahu detailnya. Tetapi kita sudah bisa menduga-duga kira-kira apa yang dimaui oleh Trump untuk level regional, bahkan global, ya. Dan juga untuk di Gaza itu apa rencana dia, dan tidak hanya melibatkan Amerika Serikat sendiri. Oke? Jadi Israel juga dengan sendirinya, Anda melihat waktu konferensi pers itu Netanyahu senyum-senyum saja. Berarti sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya dia. Iya, sangat confident. Dan dia menunjukkan kedekatan dengan Amerika Serikat. Tidak ada resistensi dari Israel kan. Iya. Nah, yang belum kita tahu dengan pasti itu reaksi negara-negara Arab yang ada di dalam Abraham Accords ini. Iya kan? Betul. Arab Saudi, ada Uni Emirat Arab, juga ada Jordan kan. Betul. Yang dekat situ. Selama ini mereka sudah mengatakan kepada dunia bahwa mereka menolak itu. Tetapi kan belum selesai di situ. Nah, karena nanti saya duga bahwa Trump ini akan meneruskan dia punya Abraham Accords di periode pertama. Iya. Dia mau ke Arab Saudi, dia juga mungkin akan ke Qatar. Dan itu masalahnya menjadi problematik, Mas Doni. Kenapa? Karena bisa jadi nanti dia mainkan kartu. Kalau kalian tidak ikut skenario saya, hati-hati. Ada rejim yang baru jatuh di Suriah oleh rakyatnya. Oke. Apakah kalian masih mau perlindungan Amerika? Kalau dia mainkan kartu itu, kartu utamanya Trump, kalau dia main ya. kartu itu, artinya dia mempunyai satu proyek besar untuk Timur Tengah secara keseluruhan. Dan dia juga bilang di dalam pernyataan itu, karena itu untuk the region, ya, itu dimensi regionalnya. Nah, dimensi globalnya, kalau dia bisa mengamankan Timur Tengah, dia bisa konsentrasi untuk fokus persaingan dengan Tiongkok. Iya. Jadi ada satu rencana besar dari Trump ini. Sebenarnya ujung-ujungnya duit ya. Apakah nanti itu dapat direalisasikan? Terlalu pagi untuk mengatakan. Oke, tapi tahan dulu Prof. Saya mau ke Kairo dulu. Kalau Mas Hussein sendiri kemudian mengamati konstelasi atau suasana terkini di Timur Tengah, khususnya di Mesir, pasca statement dari Donald Trump, apa yang bisa Anda gambarkan? Ya, baik Mas Doni. Kalau di Mesir sendiri memang sudah jelas
kita mendengar statement dari Presiden Abdul Fattah Al-Sisi yang menolak tegas rencana pemindahan atau relokasi warga Gaza, baik itu ke Mesir atau ke negara luar lainnya. Kan sekitar 4 atau 5 hari yang lalu itu ada ratusan ribu warga Mesir yang melakukan aksi demo di perbatasan Rafah sebagai bentuk kutukan atau sebagai bentuk penolakan terhadap rencana Trump untuk mengeluarkan warga Gaza, terutama ke wilayah Gaza sendiri, ke wilayah Mesir. Karena hari ini sejak 7 Oktober Tufan al-Aqsa atau genosida itu terjadi, ada 120 ribu warga Gaza yang sedang berada di Mesir mengungsi. Mereka juga berusaha untuk kembali meskipun karena perbatasan belum dibuka. Bahkan sudah banyak ya yang mulai mendaftarkan diri ke kedutaan besar Palestina di Mesir karena ada pengumuman gencatan senjata. Artinya memang kalau dari Mesir sendiri, baik pemerintah maupun warga lokal jelas menolak rencana relokasi Trump yang akan mengeluarkan 2,3 juta warga Gaza ke luar tanah mereka. Ya, Mas Hussein, Mesir ini kan sebenarnya sudah belajar juga dari pengalaman periode pertamanya Trump. Ya, bagaimana kebijakan Trump terkait dengan politik Timur Tengah dan seterusnya. Kira-kira pemerintah Mesir sekarang sudah belajar apa respon atau reaksi untuk menghadapi Trump yang dalam waktu 4 tahun ke depan pasti akan banyak kejutan-kejutan? Ya, saya setuju dengan Pak Profesor Alex tadi bahwa ini semua belum fix atau belum deal, meskipun ada penolakan dari Raja Abdullah di Yordan atau dari Sisi di Mesir. Namun kalau melihat bersikeras Trump, bahkan dia mengatakan kan bahwa kami sudah berbuat banyak untuk Mesir dan Yordan dan saya yakin mereka akan berbuat sesuatu untuk kita. Itu adalah kata-kata yang apa istilahnya ya, sarkas gitu ya. Yeah. Artinya ada memang poin-poin yang akan merubah peta politik Timur Tengah ke depan. Dan kita tahu loh, Amerika ini kan memang sejak awal mereka bermain politik sandera juga. Ya, keamanan pun itu kan bagian sandera mereka juga. Ancaman-ancaman akan digulingkan, ancaman-ancaman akan diganti, itu pastilah bagian dari trik-trik yang sudah disiapkan oleh manajemen Trump di Gedung Putih gitu kan. Ya, kita hanya bisa menanti, kita hanya bisa menunggu apakah sisi belajar dari pemerintah sebelumnya. Saya yakin itu juga bukan orang sembarangan ya, karena Mesir ini dari dulu sampai sekarang selalu menjadi kunci setiap adanya pergolakan atau perubahan geopolitik di Timur Tengah. Mesir ini menjadi kunci. Ini negara besar dan memiliki pengaruh besar sekali. Ya, Amerika juga tidak boleh menganggap enteng posisi dan peran Mesir. Ya, baik Mas Hussein, saya ajak Anda berdua kita ke Tunisia bertemu dengan Ambasador Zuhari Misrawi. Excellencies, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Statement Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu menggelitik untuk saya mintai pendapat Anda yang katanya ingin take over jalur Gaza. Komentar Excellency gimana? Ya, kalau kita lihat kan ini sebenarnya menegaskan bagaimana politik luar negeri Amerika Serikat yang dalam konteks Palestina itu kita sebut dengan unilateral ya. Mereka Profesor paham itu, nanti minta dijelaskan bahwa Amerika punya kebijakan sepihak terhadap Palestina, yaitu mendukung kepentingan Israel tanpa reserve. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat ini hanya kelanjutan dari politik luar negeri Trump pada periode pertama, yaitu saya banyak menulis dan banyak menyampaikan komentar, yaitu tentang one state solution. One state solution. Jadi memang skenario Amerika dan Israel itu hanya adanya satu negara, yaitu negara Israel Raya. Nah, ini memang ke depan akan terjadi semacam goncangan besar di Timur Tengah. Kalau kita lihat, tulisan saya di harian Kompas yang paling terakhir itu adalah babak baru Timur Tengah, yaitu mengacu kepada pidato Netanyahu di PBB pada tanggal kalau tidak salah itu 23 September, beberapa hari sebelum
serangan badai Al-Aqsa itu. Ya. Nah ini menunjukkan bahwa strategi skenario Timur Tengah baru dari Amerika dan Israel. Cuman yang tidak dihitung oleh Amerika. Jadi kalau tadi Mas Hussein masih ini belum. Kalau menurut saya ini sudah skenario yang sedang ingin dilakukan oleh Amerika Serikat By dan design, Israel. ya? By design dan terencana, Mas. Maka oleh karena itu kalau kita melihat hampir tidak ada satu negara pun yang setuju, termasuk Eropa, Ya. karena ini akan berdampak yang sangat besar ya terhadap tatanan dunia ke depan ya, di mana kita tahu bahwa Trump dalam pidato kemenangannya di Capitol Hill itu kita mendengar bahwa kita akan menciptakan perdamaian di Timur Tengah. Jadi kalau kita menggunakan perspektif al-maskutu anhu, panggung belakang, sebenarnya Trump tidak menghendaki perdamaian. Trump menghendaki kehancuran dan tatanan global yang semakin tidak menentu. Kalau kita lihat misalnya di Tunisia itu Presiden Kais Saied menyampaikan bahwa Tunisia menolak pemindahan warga Palestina dari Gaza. Kalau kita lihat sekarang kan Gaza sudah kita lihat luluh lantah dan kita mengutuk keras itu. Kita tidak menerima apapun yang dilakukan oleh Israel dan Amerika karena senjata yang digunakan oleh Israel senjata dari Amerika. Nah sekarang mereka ingin menghancurkan tepi barat. Ya. Jadi skenario one state solution hanya ada Israel Raya di kawasan itu. Itu betul skenario yang sangat mengerikan dan tentu saja saya kira politik luar negeri Indonesia kita tetap pada garis two state solution di mana kesepakatan Oslo itu menjadi pegangan kita. Maka oleh karena itu kita harus bersuara keras, kita harus menentang ini dan dunia sudah menentang ini. Kalau kita lihat dan saya pantau sejak tadi malam dari negara-negara Timur Tengah setidaknya ini menjadi satu kekuatan besar ya. Bahwa sebenarnya kalau negara-negara Timur Tengah bersatu, lalu kemudian kita Indonesia punya peran dan saya sangat dekat dengan Duta Besar Palestina untuk Tunisia, mereka meminta, kami berharap Indonesia berada di depan untuk menentang kesenang-wenangan, untuk menentang penjajahan dan kami sampaikan kepada Duta Besar Palestina untuk Tunisia, konstitusi kami menentang penjajahan. Kami punya dokumen Dasar-Sila konferensi Asia Afrika di Bandung, di mana sikap kami terhadap Palestina tidak bisa ditawar-tawar. Kami mendukung kemerdekaan Palestina, dan oleh karena itu kami akan terus bersama Palestina dan kami akan menentang segala upaya untuk menegasikan Palestina atau tidak melihat bagaimana perjuangan warga Palestina yang saat ini berada dalam posisi yang kita sangat menyedihkan kita semua. Ya, Excellencies, ini menarik Anda juga tadi sudah mengulik soal gaya diplomasi, kalau saya boleh katakan gaya komunikasi Trump yang panggung depan, panggung belakang itu kita harus waspadai ya. Sejatinya dia tidak menginginkan perdamaian. Tapi Excellency jangan lupa, Trump itu terbiasa dengan apa yang dia inginkan, apa yang dia mau harus tercapai. Soliditas negara-negara Arab tentu diperlukan dalam hal ini. Bagaimana sebaiknya bersikap? Ya, saya kira negara-negara Arab sikapnya sudah jelas ya. Mereka menentang sikap Trump. Nah, menurut saya ini seorang diplomat dan bukan pengamat. Jadi pilihan kata-kata saya harus... tapi kan kita melihat ya bagaimana ketika Trump berkuasa, pada periode pertama yang lalu, Trump memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem misalnya. Ya. Itu satu kegilaan tersendiri. Betul. Dan pernyataan Trump yang secara terbuka, dia ingin mengatakan saya adalah presiden negara superpower, tetapi manage morality gitu, tidak punya moral. Jadi kita harus siaga dengan segala kemampuan diplomasi, terutama saya sebagai duta besar. Saya selalu berbicara lantang atas nama konstitusi, atas nama konferensi Asia Afrika tahun 1955. Kalau kita lihat Indonesia selalu konsisten dalam konteks ini dan bagaimana sikap two state solution, maka kita harus berjuang
dengan tenaga, terutama saya sebagai diplomat untuk menyuarakan bagaimana nasib warga Gaza, kemanusiaan harus kita utamakan, kemerdekaan Palestina harus kita utamakan, dan kita juga harus memikirkan bagaimana pembangunan kembali rumah-rumah yang hancur di Palestina. Jadi menurut saya ada agenda besar, kita menentang Trump, tetapi kita harus bersama-sama untuk membangun kembali Gaza yang kita lihat saya setiap hari ketika pulang dari kantor saya disajikan dengan pemandangan di mana kita sudah kehilangan hati nurani sebagai warga dunia, dan sikap Trump misalnya keputusan Trump kembali kemarin untuk tidak mematuhi keputusan ICC misalnya, itu menunjukkan satu sikap amoral, ya, tidak bermoral. Kalau bahasa saya misalnya, saya diplomat, mohon maaf, sikap gila, kegilaan itu. Bagaimana orang yang membunuh ratusan ribu anak-anak, perempuan, bahkan wartawan, bahkan tenaga medis di Gaza, dan sudah diputuskan oleh ICC sebagai penjahat perang, di mana Netanyahu dan Menteri Pertahanan, Panglima Angkatan Bersenjata Israel harus diadili. Nah ini bagaimana gitu? Jadi menurut saya memang kita harus yakin, karena keyakinan itu adalah satu langkah untuk menemukan kembali satu kebenaran. Satyam Eva Jayate, gitu, kalau kata Bung Karno. Kebenaran akan menang, dan kebenaran ini harus kita terus perjuangkan dengan segala cara. Saya sebagai diplomat akan menggunakan kanal-kanal diplomasi, terutama dengan negara-negara Arab. Nah, jarang sekali, Mas, mohon maaf, negara-negara Arab bersatu tapi dalam konteks bagaimana Amerika ingin men-take over Gaza. Saya melihat ada kesatuan langkah, ada kesatuan sikap. Ini satu modal yang sangat luar biasa. Karena kalau negara-negara Arab bersatu dan kemudian dukungan, dan kita lihat ada perubahan dari beberapa negara Eropa, itu sebuah kemenangan menurut saya. Dan saya dalam 3 tahun berada di Tunisia, saya selalu hadir dalam forum-forum tentang bagaimana kita melangkah berjuang untuk membela Palestina, untuk terus mewujudkan kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Baik, Excellency, terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Duta Besar Zuhari Misrawi dari Tunisia langsung. Terima kasih dan selamat kembali bertugas. Ya, pemirsa, jangan kemana-mana. Kami masih akan melanjutkan diskusi dengan Prof. Alex dan juga Mas Hussein tentunya setelah yang berikut ini. Kami segera kembali.